Timnas Indonesia bakal tampil dengan skuad lapis kedua pada pegelaran ASEAN Cup 2024. Kabar ini langsung membuat Vietnam meremehkan skuad Garuda yang dinilai terlalu fokus mengejar mimpi mustahil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media negeri bintang emas yakin bisa meraih gelar juara tanpa adanya persaingan sengit dari skuad tanah air. Namun mereka justru panik bukan main saat Sintayong memutuskan akan memanggil beberapa pemain abroad luar negeri. Mulai dari Justin Hubner, Rafael Struijk hingga Ivan Jenner. Cetak gol coba merangkum kepanikan Vietnam di ASEAN Cup sebagai berikut. Mengejek Indonesia untuk fokus di ASEAN Cup. Prestasi Indonesia yang semakin melejit di ronde ketiga langsung membuat Vietnam kebakaran jenggot. Negeri Naga Biru selalu mengebarkan isu negatif untuk membuat fokus tim terpecah. Pasalnya publik Vietnam menganggap sinis kekuatan pasukan Garuda. Bahkan media seperti Soha berani memprediksi Jay Itzas dan kolega nggak akan mampu melaju jauh di ronde ketiga. Jika tidak ada kabar mengejutkan, besar kemungkinan tim Indonesia akan terus mengalami kekalahan dan lambat laun kehilangan harapan meraih tiket untuk melaju ke babak playoff untuk bersaing ke putaran final Piala Dunia 2026, tulis Soha. Gak heran negeri Naga Biru mendesak tim Merah Putih untuk berfokus di Piala ASEAN. Publik Vietnam menilai anak asuh Sintayong cuma menjadi tim pelengkap di ronde ketiga. Pendapat ini mereka sampaikan berkaca dari prestasi timnas Vietnam dan Thailand. Keduanya terbenam di dasar klasemen dan hanya bisa terdiam selama ronde ketiga di edisi sebelumnya. Bahkan Vietnam berani koar-koar kalau Indonesia bisa menjadi bulan-bulanan di Piala ASEAN. Alasannya karena Sintayong selaku pelatih berniat untuk menurunkan skuad lapis kedua. Oleh karena itu, media Vietnam yakin Indonesia cuma bisa melihat pasukan bintang emas melaju ke babak final. Pelatih Sintayong tidak terlalu percaya diri ketika berbicara tentang rencana tim Indonesia mempersiapkan Piala AFF 2024, tulis Soha. Tiba-tiba Indonesia memanggil 3 pemain keturunan. Sindiran dari media Vietnam nyatanya nggak berpengaruh apapun bagi Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini nyatanya tetap memilih untuk membawa skuad U22 ke ASEAN Cup. Bahkan PSSI mendukung setiap pemilihan pemain yang dilakukan oleh Kosin. Kita nggak akan intervensi setiap pemilihan pemain Sintayong. Seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1. Pokoknya pemain yang disiapkan semua berasal dari pilihannya, ucap Arya Sinulinga. Skuad Garuda untuk ASEAN Cup langsung didominasi oleh bakat lokal seperti Iqbal Wijangga dan Cahaya Supriyadi. Bahkan Kosin kabarnya sudah memilah 122 pemain dari kompetisi domestik. Meskipun begitu, pelatih berusia 54 tahun ini juga memanggil sejumlah pemain abroad sebagai amunisi tambahan. Sejauh ini Kosin sudah memanggil Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Pasalnya kedua pemain ini dinilai kurang mendapatkan menit bermain di klub. Nggak heran mereka mendapatkan panggilan oleh Timnas Indonesia untuk bertarung di ASEAN Cup. Selain itu, Kosin juga sempat membuat gebrakan dengan memanggil para pemain keturunan. Rafael Struijk, Ivan Jenner, dan Justin Hubner diisukan siap memperkuat skuad Garuda. Berita ini pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Nova Arianto selaku asisten pelatih Sintayong. Ada beberapa pemain abroad yang kita panggil seperti Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk. Kita lihat situasinya, apakah diizinkan klubnya atau tidak. Beber Nova Arianto. Ditambah lagi negara tetangga semakin ketar-ketir dengan rumor Martin Paes yang siap bermain di ASEAN Cup. Pasalnya kiper 26 tahun ini sudah menyelesaikan musimnya bersama FC Dallas. Bahkan media seperti Makan Bola sampai menyoroti Paes yang sedang berlibur di Bali. Alasannya hal ini bertepatan dengan jadwal pemusatan latihan pasukan Garuda jelang turnamen berlangsung. Hai, dapatkan batik premium yang sering dipakai sama Rizky Ridho dengan cek link di bawah ini ya. Kepanikan timnas Vietnam. Datangnya 3 pemain keturunan langsung buat publik Vietnam ketakutan.
Pasalnya, punggawa kualitas Eropa ini dinilai siap mengobok-ngobok skuad Naga Biru. Media 24 Hour Bongda menilai kedatangan amunisi baru ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Vietnam. Pasalnya, skuad Garuda berada di grup yang sama dengan pasukan Naga Biru. Indonesia ingin memanggil 3 pemain naturalisasi untuk menghadapi Vietnam di Piala ASEAN. Hal ini bisa menjadi kesempatan Indonesia untuk menguji kemampuan pemainnya, tulis media 24 Hour Bongda. Selain itu, media Tienpong menyebut kehadiran pemain keturunan akan membuat timnas Indonesia lebih mengerikan dari Vietnam. Jika rencana tersebut menjadi kenyataan, Indonesia akan membentuk skuad yang tidak jauh berbeda dengan kekuatan yang digunakan di Piala Asia U23. Jadi tim-tim lain di Piala ASEAN 2024 tentu punya alasan kuat untuk merasa takut, tulis media Tienpong. Bahkan media Vietnam menyebut bahwa Kim Sang-sik sampai bekerja lebih awal untuk memetakan kekuatan timnas Indonesia. Pasalnya, sang pelatih disebut menghadiri pertandingan Indonesia di ronde ketiga. Kecemasan publik Vietnam juga semakin bertambah dengan gak pastinya nasib dari Rafael Son. Striker naturalisasi baru tersebut masih terhalang aturan FIFA untuk membela skuad bintang emas. Kegaduhan ini akhirnya membuat Nguyen Thanh Linh lebih menjagokan Indonesia. Striker Binh Duon ini menilai skuad Garuda memiliki komposisi pemain yang paling mewah. Indonesia memiliki pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas sehingga menjadi kandidat utama juara Piala ASEAN 2024. Terang Thanh Linh dilansir dari media Vietnam VOV. Keras kepala Kim Sang-sik ogah dengar fans. Meski dilanda kepanikan, timnas Vietnam tetap jumawa untuk bisa memenangkan ASEAN Cup. Kim Sang-sik bahkan menyebut negeri bintang emas akan berjuang sekuat tenaga untuk menyabet gelar. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan ini memiliki ambisi untuk memenangi semua kejuaraan bersama timnas Vietnam. Saya ingin memenangkan segala kejuaraan bersama timnas Vietnam. Kami akan memulainya dengan kejuaraan terdekat yaitu Piala ASEAN, ucap Kim Sang-sik. Juru taktik berusia 47 tahun ini bahkan punya ambisi gila untuk membawa Golden Star tampil di pentas Piala Dunia. Prioritas utama saya adalah hasil, bukan transisi. Saya hanya punya masa kerja sekitar 1 hingga 2 tahun. Tapi jika bisa saya akan membawa Vietnam masuk ke Piala Dunia, janji Kim Sang-sik. Di sisi lain, Kim Sang-sik mengakui kalau Vietnam sedang kekurangan bakat muda yang tampil gemilang. Klub-klub Liga Lokal Negeri Biru diketahui jarang memainkan para pemain akademi secara reguler. Namun, ex-pelatih Jeonbuk Hyundai ini tetap optimis bisa membawa kemenangan bagi Vietnam di Piala ASEAN. Dirinya bahkan mempersiapkan tisi khusus untuk negeri bintang emas. Vietnam dijadwalkan untuk melakukan latihan selama 10 hari di Korea Selatan sebagai persiapan khusus. Tetapi sialnya langkah ini justru membuat Kim Sang-sik mendapatkan kecaman. Publik negeri Naga Biru menyebutnya sebagai pelatih yang keras kepala karena nggak membawa Nguyen Chong Phuong. Padahal pemain dengan julukan Messi dari Vietnam ini bermain apik di klub. Bersama Binh Phuoc FC, dirinya sudah mencatatkan 5 gol dan 1 assist. Keputusan sang pelatih ini sampai mendapatkan sorotan negatif dari Soha. Pelatih Kim Sang-sik menolak memanggil Nguyen Chong Phuong. Dirinya telah mengumumkan daftar pemain dan mendapatkan tekanan dari publik, tulis media Soha. Publik Vietnam langsung merasa nggak percaya dengan pilihan pemain sang pelatih. Mereka mengaku skuad Naga Biru nggak akan bisa bermain bagus di ajang AFF. Kegaduhan ini bahkan membuat Nguyen Chong Phuong memberikan klarifikasi untuk menghentikan komentar negatif kepada sang pelatih. Nguyen Chong Phuong mendesak para penggemar untuk menaruh kepercayaan pada pelatih mereka. Ia mengaku kalau saat ini Kim Sang-sik sudah membawa pemain-pemain terbaik, tulis media Soha. Hai, dapatkan basreng murah meriah dengan porsi yang besar. Kamu bisa cek link di bawah ini ya. Dan itulah ulasan kepanikan timnas Vietnam saat Indonesia mulai serius di ASEAN Cup. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Naga Biru akan dibungkam oleh pasukan Merah Putih di Piala AFF? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.